Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, Rabb alam semesta ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termulia di antara utusan-utusan Allah. Kita mengetahui bahwa jumlah nabi itu kurang lebih berapa jemaah? Anak kasih hadiah yang bisa jawab. Berapa jumlah nabi dan berapa jumlah rasul? Nah, mana yang mau jawab? Kita ini sering mengatakan bahwa nabi kita adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan para rasul. Pertanyaannya, berapa jumlah para nabi dan rasul? Masya Allah, banyak banget. Berapa? 100.000 lebih. Berapa lebihnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 124.000. Masya Allah, 120.000 atau 124.000. Nah, jumlah rasulnya 300 berapa? Iya, 313. Barakallahu fikum. Fadl, hadiahnya diambil. Masya Allah. Karena yang jawab 2 orang dibagi 2 dulu. Gantian bacanya. Iya, nabi kita adalah penutup para nabi yang jumlahnya 120.000 atau 124.000. Jumlah rasul itu 313. Jamun ghafir, kata Nabi SAW. Jumlahnya banyak sekali. Tidak ada satu umat kecuali Allah utus rasul di sana. Allah utus nabi di sana. Kenapa? Agar tidak ada lagi alasan bagi orang-orang di sana mengatakan belum ada yang datang kepada kami menyampaikan tentang Engkau ya Allah. Nggak ada. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Allah utus nabi-nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan kepada umat manusia. Semoga salawat untuk nabi kita bersambung untuk keluarganya, untuk istri-istrinya, untuk para sahabatnya, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Utsman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Subhanallah. Bumi yang indah ini, yang penuh dengan kehidupan, yang penuh dengan hal-hal yang menakjubkan, yang indah, yang menawan, yang membuat hati terkesima, yang membuat diri betah tinggal di muka bumi ini, kelak suatu saat akan berhenti bergerak, akan hilang kehidupan dari dalamnya. Burung-burung yang indah tidak akan lagi terdengar suaranya. Pohon-pohon yang hijau pun tidak akan lagi terlihat, dan gedung-gedung yang tinggi pun akan rata dengan tanah. Ketika itu terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua terjadi ketika ditiupkannya sangkakala. Di surah
Yasin ayat 48. Allah menceritakan bagaimana ketika sangkakala ditiupkan, yang didengar oleh semua manusia. Orang nggak bisa lagi memberikan wasiat kepada keluarganya, dan dia juga nggak bisa balik untuk menjumpai keluarganya. Semua akan menghadapi kiamat itu di tempat dia. Yang di kantor ya di kantor, yang di pasar di pasar. Allah menyebutkan ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Mereka itu apa yang dinanti? Nggak ada yang dinanti kecuali satu kali jeritan atau satu kali tiupan dan teriakan. Satu kali lagi. Ta'khudhuhum wa hum yakhsimun, yang akan mengambil mereka semua, dan mereka dalam kondisi bertikai ribut di antara mereka. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka nggak bisa ngasih wasiat sama keluarga, dan mereka juga nggak bisa balik kepada keluarga. Jamaah rahimakumullah, Allah sudah menentukan bahwa kiamat itu akan terjadi. Satu hal yang pasti, di surah Ghafir ayat 59 Allah mengatakan inna sa'ata la'atiyatu, sesungguhnya kiamat itu benar-benar akan datang, dan semua yang akan datang itu dekat. Semua yang akan datang itu dekat. Walaupun menurut kita masih lama, seperti orang yang mengatakan berapa tahun lagi di sini? Insya Allah 2 tahun lagi umpamanya. Tahu-tahu udah 2 tahun dan harus pulang meninggalkan. La raiba fiha, kata Allah, tidak ada keraguan, nggak ada keraguan tentang terjadinya kiamat itu. Walakin aktsaran nas la yu'minun, tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kebanyakan manusia di negeri kita, apakah semuanya beriman dengan adanya hari kiamat? Nah, orang-orang yang Islam pun banyak yang Islamnya mungkin yang disebut dengan Islam KTP. Rukun iman yang 6 itu belum menancap di dirinya. Kapan bermulanya terjadi kiamat? Tadi, dengan ditiupkannya sangkakala. Sur, bahasa Arabnya itu sur. Tapi pertanyaannya, sangkakala itu apa? Anda kasih hadiah, bisa jawab. Temanya setelah ditiupkan sangkakala. Apa artinya sangkakala? Fadhal jamaah. Nah, masa malaikat pegang trompet? Gimana? Gimana? Kan dilarang trompet. Nah, trompet tapi bentuknya bukan trompet. Gimana? Apa? Nah, betul, Anda kasih hadiah. Masya Allah. Nah, tanduk. Sur itu tanduk yang ditiup. Jadi tanduk dulu itu kalau ada peperangan biasanya itu mereka, waalaikumsalam. Ini orang Abu Dhabi baru datang. Masya Allah. Sampai jatuhnya Jamantan. Iya, jadi as-sur adalah qarnun yunfakhu fi. Qarn itu tanduk yang ditiup mengeluarkan suara. Di surat Al-Haqqah Allah menyebutkan kejadian itu. Ayat 14, fa idza
nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Apabila ditiupkan di tanduk itu satu kali tiupan. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Dan gunung, bumi itu diangkat, gunung itu diangkat. Jadi seakan-akan gunung itu dicabut dari bumi ini, kemudian ditabrakkan. Fadukkata dakkata wahidah. Satu kali dibenturkan, fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada hari itu terjadi yang namanya itu kiamat. Semuanya hancur. Gunung-gunung berterbangan menjadi debu. Bintang-bintang bertabrakan. Allahu Akbar jamaah. Di daerah Oman ini mungkin masih bisa menikmati bintang. Biasanya di kota-kota besar bintang itu udah gak kelihatan. Karena cahaya yang ada di muka bumi ini menghalangi kita dari menikmati bintang-bintang. Padahal bintang itu Allah jadikan sebagai apa? Baik, 3 kegunaan bintang. Ini bisa jawaban kasih dia. Penghias langit. Penghias langit. Menjadi panduan arah. Panduan arah. Sama tadi lempar setu. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadl. Masya Allah. Udah pada berilmu semua di sini ya, Masya Allah. Nah, nanti bintang-bintang itu akan hancur. Allah menyebutkan idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Subhanallah. Bintang-bintang yang indah itu akan hancur. Dan kita tahu bumi ini hanya satu titik bintang sebenarnya di antara bintang-bintang yang banyak gitu ya. Kemudian bumi ini akan menjadi hamparan rata. Nggak ada lagi yang namanya gunung-gunung. Kita melihat ada lembah, ada apa namanya? Bukan lembah jemaah, jurang-jurang. Itu nanti nggak ada lagi. Semuanya akan rata sama tanah. Tidak ada tempat berlari. Tidak ada tempat berlari. Kita lihat anak-anak pada berlari. Mereka masih dapat tempat lari ke sana, lari ke sini untuk bermain, untuk sembunyi-sembunyian. Tapi kelak ketika ditiupkan sangkakala nggak ada lagi tempat berlari. Allah ceritakan di surah Al-Qiyamah. Jamaah berbicara tentang kiamat ini, banyak sekali surat yang Allah turunkan menceritakan tentang kiamat. Surat apa? Surat Al-Qiyamah sendiri. Al-Qari'ah, Az-Zilzalah. Apa lagi? Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Banyak sekali Allah ceritakan tentang kiamat. Kenapa? Karena beriman dengan hari akhir ini itu memotivasi kita untuk beramal dan tidak berambisi di dunia ini. Ambisinya akhirat. Orang-orang yang berambisi untuk dunia seakan-akan keimanan dia dengan akhirat nggak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Tahu kalau dunia akan ditinggalkan, dia ribut mengumpulkan dunia. Tahu kalau akhirat tempat terakhir dan kembali dia biasa-biasa santai mencarinya. Di surah Al-Qiyamah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ayat 10 dan 11 Allah mengatakan yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia mengatakan, kemana tempat berlari? Kemana? Kalla la wazar. Kata Allah sekali-kali nggak ada tempat berlindung, nggak ada. Jangan berpikir untuk berlindung pada hari itu. Kapan terjadinya? Kapan ditiupkannya sangkakala? Karena kita melihat
mulai rame beberapa bulan terakhir atau tahun terakhir ini pembicaraan atau perbincangan tentang umur dunia. Tinggal deket nih. Umur umat Islam itu tidak lebih dari 1.500 tahun. Berarti kan bisa dihitung. Kalau tidak lebih 1.500 tahun, sekarang umur Islam berapa? Berapa umur umat Islam? Yang bisa jawab anak kasih hadiah. 39 ditambah 40. Ditambah 40. 23 tahun. Ditambah 23 tahun. Gimana tambah 23? Oh. Tambah berapa tahun? 39 ditambah 13 tahun. Tambah 13 tahun. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal. Ini kita hitung-hitungan kadang-kadang harus pakai komputer, harus pakai 1439 ditambah 13 tahun. Berarti berapa umurnya? Yo, berapa? 52. Berarti tinggal berapa? Tinggal 48. Tinggal 48 tahun lagi umur umat Islam. Padahal kita tahu Nabi Isa alaihissalam atau Imam Mahdi akan berapa tahun berada di muka bumi? Hidup akan penuh dengan kedamaian. Arba'ina yauman. Arba'ina sana disebutkan 40 tahun. Sebelumnya Dajjal itu kita tahu berapa lama Dajjal di sini? Ya dihitunglah nanti. Tapi yang jelas berarti umur dunia sudah selesai sebenarnya. Kalau hitung-hitungannya udah selesai, nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan tidak perlu kita menghitung. Ketika muncul tanda-tanda kiamat besar, ketika itu sudah dekat sekali. Tapi sampai sekarang tanda-tanda kiamat besar udah keluar apa belum? Belum. Karena kalau satu tanda kiamat besar muncul, itu akan seperti tasbih yang lepas talinya. Beruntung semuanya akan nampak. Baik, jamaah rahimakumullah, kapan terjadinya hanya Allah yang mengetahuinya. Namun kiamat itu dekat. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Orang-orang bertanya, orang-orang tentang kapan itu terjadinya kiamat lil kafirina, untuk orang-orang kafir nanti. Dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat jauh, sedangkan kita melihat dekat. Dekat sekali. Bahkan di masa Rasul SAW beliau mengatakan, bu'ithu ana was-sa'ah kahati. Di masa Nabi SAW beliau mengatakan, aku diutus dengan kiamat itu seperti ini. Dekat sekali. Dan sudah lewat. Sudah lewat 1452 tahun. Ternyata kiamat belum terjadi. Tapi bukan berarti kiamat itu jauh. Di surah Al-A'raf ayat 187 Allah menceritakan tentang pertanyaan kapan kiamat terjadi. Orang itu senang tanya tentang kiamat. Dan kalau dengar ceramah tentang kiamat, kita semangat. Apalagi ada cerita nih, Dajjal kayaknya udah keluar, udah lahir nih. Ditemukan seorang anak yang matanya satu umpamanya. Dan dia bisa berbicara ketika lahir, mengatakan anak adalah Al-Masihud Dajjal umpamanya. Itu senang banget. Dari masa itu, orang itu bertanya kepada Nabi SAW. Di surat Al-A'raf ini Allah mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Karena itu yang selalu dijanjikan sama Nabi SAW. Al-qari'atu mal-qari'ah. Fa'idha ja'ati tammatul kubra. Akhirnya ayat-ayat ini mendorong orang-orang yang tidak beriman untuk bertanya, ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul innama ilmuha inda rabbi. Sampaikan kepada mereka,
ilmu tentang kapan terjadi kiamat itu ada pada sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illa. Nggak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya kecuali dia. Ingat, kita tidak perlu ribut makanya dengan kapan terjadinya kiamat. Pertanyaan yang sudah berulang kali ditanyakan dan kebanyakan mereka bertanya karena nggak beriman dengan kiamat. Katakan nggak ada. Saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Kata Allah, kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan baghtah, tiba-tiba. Nggak ada orang yang bersiap-siap untuk kiamat itu, nggak ada. Artinya tahu-tahu melihat tanda-tanda kiamat ya. Nanti tanda-tanda kiamat besar pun ketika datang, bukan berarti orang akhirnya di masjid semua. Ini kayaknya sudah mau kiamat ini. Enggak. Rasulullah SAW menceritakan bagaimana orang-orang nanti itu dalam kondisi jual beli. Kiamat terjadi, orang dalam kondisi jual beli. Sedang beli sesuatu, tahu-tahu kiamat terjadi. Ada yang sedang membangun kolam airnya, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Dikasih pagar ya, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah jemaah. Itu anak-anak zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Kemudian yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka itu tanya lagi, seakan-akan benar Nabi itu tahu tentangnya dan tidak mau ngasih tahu. Qul innama ilmuha indallah. Sampaikan lagi kepada mereka bahwa yang punya ilmu tentang kiamat itu Allah. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu nggak mengetahui. Tapi kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Itu pasti. Setiap hari Jumat itu Nabi SAW menjelaskan bahwa semua makhluk itu takut. Kecuali jin dan manusia. Mereka nggak takut dengan terjadi kiamat. Karena apa? Karena manusia tanda-tandanya kan belum keluar. Nggak mungkin terjadi kiamat. Padahal seharusnya kita mengagungkan hari Jumat itu karena pada hari ini kiamat itu akan terjadi. Rasulullah SAW mengatakan khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul Jumat. Sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Bayangkan, sejak penciptaan langit dan bumi ini, sejak ada mentari, hari yang paling baik yang terbit matahari adalah hari Jumat. Hari Jumat. Tapi terkadang hari Jumat itu, besok tuh hari Jumat biasa aja gitu. Mungkin buat orang yang di Timur Tengah ini, hari Jumat hari spesial. Kenapa? Karena libur. Hanya itu spesialnya itu karena hari itu hari libur. Bukan karena hari itu adalah hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Bukan karena hari itu dimasukkannya Nabi Adam ke surga. Pada hari Jumat itu dikeluarkan dari surga. Dan pada hari Jumat itu kiamat terjadi. Bukan karena itu kebahagiaan banyak orang dengan hari Jumat. Maka mulai saat ini perlu kita menumbuhkan kecintaan kepada hari Jumat. Karena terus terang musuh-musuh Islam membuat anak bayangan anak ya. Kenapa hari Jumat itu dibikin hari horor sama orang-orang barat? Karena mereka tahu, wallahu alam, dalam hati kecil anak mereka tahu, mereka mempelajari Islam. Orientalis itu mempelajari Islam. Kita dari dulu ketika kecil di Indonesia itu mesti film-film yang menakutkan itu hari Jumat. Dan kita ditakut-takutin kalau hari Jumat sama keluarga itu. Hati-hati malam Jumat. Jadi kalau lewat kuburan pas hari Jumat itu,
Penuh ketakutan. Kenapa? Karena malam Jumat. Padahal ini malam terbaik sepanjang satu pekan. Bukan sepanjang satu pekan, sejak penciptaan langit dan bumi. Hari yang terbaik itu adalah hari Jumat. Jadi bukan berkaitan dengan umat Islam sebenarnya. Bukan. Ini berkaitan dengan secara penciptaan. Kan ada secara syariat, ada secara penciptaan. Secara syariat, sejak diciptakannya langit dan bumi, hari terbaik adalah hari Jumat. Hanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nggak dikasih petunjuk sama Allah, sehingga mereka salah mengagungkan hari. Bukan hari Jumat yang mereka agungkan. Kata Nabi, wala taqumus sa'ah illa fi yaumil Jumu'ah. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mati. Semuanya. Sampai malaikat yang meniupkan sangkakala pun mati. Siapa malaikat yang meniupkan sangkakala? Masya Allah. Israfil. Betul. Betul. Iya. Masya Allah, ini hadiahnya diambil. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Takutnya sudah mulai. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Fadhal. Anak kira tadi jamaahnya cuma 20 orang. Tambah lama, tambah malam, tambah panas gitu. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan buat teman-teman yang dari jauh ya. Insya Allah nanti ada hadiah khusus dari panitia. Kasih hadiah apa yang dari jauh Bang Doni? Terima kasih nanti. Oh, rahasia. Semuanya bakal mati ya. Ketika sangkakala ditiupkan, kullu syai'in halikun illa wajh. Segala sesuatu hancur kecuali wajahnya, kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atasnya akan sirna. Semuanya habis. Penduduk bumi dan penduduk langit. Ketika sangkakala ditiupkan. Berapa kali ditiupkan sangkakala? Bicara masalah berapa kali ditiupkan sangkakala, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat ditiupkan 3 kali. Ada nafkhatul faza', ada ditiupkan keterkejutan, tapi nggak mati, terkejut. Kemudian ada tiupan as-saqah, itu dimatikan semuanya. Yang ketiga, tiupan al-ba'ats, tiupan dibangkitkan. Jadi dikejutkan, dimatikan, kemudian dibangkitkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Pendapat yang kedua, bahwasanya hanya 2 kali sebenarnya sangkakala ditiupkan. Yang pertama adalah as-saqah, yaitu tiup dimatikannya mereka, kemudian dibangkitkan 2 kali. Dan pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Allah menjelaskan di surah Az-Zumar ayat 68. Allah mengatakan wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa. Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah ini, pendapat yang benar adalah tawakuf.
kita tidak perlu mempermasalahkan. Ada yang mengatakan yang tidak mati itu adalah mereka yang berada di dalam surga, bidadari-bidadari tidak mati, anak-anak kecil yang ada di surga tidak mati. Ada yang mengatakan itu adalah para nabi yang memang mereka tidak dimakan jasadnya oleh tanah, yang dimana kita tahu Rasulullah SAW itu kalau ada orang bersolawat, ada orang berkunjung ke kuburannya, ruhnya akan dibalikin ke jasadnya. Di mana azan itu? Kayaknya belum kan? Masya Allah. Ya kalau sudah sama. Baik, mungkin sebentar anak lanjutkan masalah ditiupkan ini. Illa man sya Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dikecualikan oleh Allah SWT. Ini siapa? Wallahu a'lam. Kita tawakuf dalam masalah ini. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiuplah sangkakala untuk kedua kalinya. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba semua yang tadinya mati bangkit semuanya. Maka berarti dua kali ditiupkan. Bagaimana dengan nafkhatul faza yang dikatakan tiupan keterkejutan yang bikin orang terkejut? Nah, orang itu terkejut kemudian mati. Kan ada orang nggak langsung mati ketika terkejut. Setelah itu baru mati. Yang jelas semuanya bakal mati. Baik, Anda rasa kita cukupkan? Masih ada waktu berapa? Baik, alhamdulillah. Kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis yang panjang sebenarnya. Beliau menceritakan tentang bagaimana peristiwa kiamat itu terjadi. Beliau mengatakan tsumma yunfakhu fis-sur. Kemudian ditiup sangkakala. Fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa raf'alitan. Tidak ada satupun orang yang mendengarnya kecuali menegangkan sisi lehernya. Tegang orang itu. Mendengar suara itu, dia menoleh ke sana, kanan, kiri dalam kondisi takut ya. Namanya orang takut ya. Urat lehernya itu kaku. Itu akan terjadi nanti. Kata Nabi SAW. Qal wa awwalu man yasma'u rajulun yalutu hawda ibli. Orang yang pertama kali mendengar suara itu. Subhanallah. Berarti suara itu seperti aku, wallahu a'lam bishawab. Suara itu tiupan yang disangka kala itu panjang suaranya. Sehingga tidak semua orang langsung mendengar bersamaan. Kenapa? Karena ada orang yang pertama kali mendengar, kata Nabi SAW. Orang yang pertama kali mendengar adalah seorang lelaki yang dia lagi memperbaiki haud, kolam air buat ontanya, supaya nggak bocor dikasih tanah biasanya, di semen tapi sama tanah. Fayas aku wayas akunas. Dia yang pertama kali akan mati, kemudian semua manusia ikut setelah itu. Wayas akunas. Thumma yursilullah au qala yunzilullahu mataran. Setelah itu Allah menurunkan hujan. Ka'annahu tal au dhil. Hujan itu seperti rintik-rintik atau seperti bayangan ya, yang turun. Fatan butu minhu ajsadun nas. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana kemudian dengan hujan yang turun itu tubuh manusia akan dihidupkan kembali. Bagaimana prosesnya itu? Yang jelas jarak antara dua tiupan itu, antara tiupan kematian dengan tiupan kebangkitan, masa tenggangnya disebutkan oleh Rasulullah SAW 40. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Di antara dua tiupan itu 40. Qila arba'una yauman. Ditanya kepada Abu Hurairah, yang dimaksud 40 hari, apakah yang dimaksud itu 40 hari? Abu Hurairah mengatakan, abai, aku nggak peduli. Artinya hadisnya itu 40. Qalu arba'una syahran, 40 bulan. Kata Abu Hurairah, nggak tahu, aku nggak peduli mau 40 hari, 40 bulan. Yang jelas Nabi menyebutkan 40. Qalu arba'una sanatan, 40 tahun. Qala abai, aku juga nggak peduli. Kemudian setelah itu, thumma yanzilu minas sama'i ma'an. Lalu Allah menurunkan air dari langit. Fayanbutuna kama yanbutul baql. Kemudian jasad manusia itu akan tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijiannya. Memang salah satu cara Allah membuat kita beriman dengan adanya hari kebangkitan itu, Allah memisalkan dengan turunnya hujan yang menumbuhkan biji-bijian. Antum coba, kita alhamdulillah anak-anak kecil Masya Allah, di sekolah itu ada pelajaran IPA. Seharusnya dari pelajaran IPA itu, kalau gurunya adalah seorang mukmin, diajarkan kepada anak-anaknya bahwa wahai murid-murid, kita akan dibangkitkan dari kuburan seperti kacang hijau ini. Lihat, biasanya anak-anak suruh ambil kacang hijau, dikasih air ya. Tiap hari suruh ngelihat dia itu. Coba dilihat, pecah. Kemudian setelah itu muncul tunas. Muncul kecil. Seperti itu kita akan dibangkitkan. Artinya bisa kita lihat Allah bagaimana menghidupkan yang mati. Kemudian dia tumbuh. Rasulullah SAW mengatakan, walaysa minal insani syai'un yubla au yabla. Tidak ada sesuatu pun dari tubuh manusia kecuali akan hancur. Baik. Apakah semua akan hancur? Jasad para nabi tidak hancur. Artinya jasad para nabi tidak hancur. Kemudian siapa lagi yang tidak hancur? Ya, orang-orang spesial mungkin yang Allah jadikan tubuhnya tidak hancur. Syuhada, orang-orang yang mati syahid, bisa jadi tidak hancur. Ada ditemukan orang yang hafid Quran, gak hancur tubuhnya, mungkin itu terjadi. Tapi yang ada nasnya, yang jelas tanah tidak memakan jasad para nabi. Bukan berarti kalau kita nemu jasad ya, gali tanah ketemu jasad, kemudian jasadnya gak dimakan tanah, oh nabi berarti. Bukan. Bisa jadi ada manusia lain yang jasadnya tidak dimakan. Seperti orang tuanya Jabir bin Abdullah. Orang tuanya Jabir bin Abdullah, subhanallah ya. Abdullah ini pesan sama Jabir bin Abdullah. Kalau aku mati, kau rawat adik-adikmu, saudari-saudarimu. Kemudian bapaknya itu orang yang pertama mati ketika perang Uhud. Dimakamkan itu pada waktu itu kuburannya massal. Satu lubang isinya 3 orang, satu lubang isinya 5 orang. Subhanallah, bapaknya Jabir itu dikumpulkan sama 1 orang, Jabir kurang seret. Hatinya nggak nyaman gitu bapaknya dikumpulkan sama orang itu. Akhirnya setelah 6 bulan digali lagi sama Jabir. Dipindahkan jasad bapaknya. Jabir menceritakan seakan-akan seperti waktu aku nguburkan dulu. Setelah 6 bulan. Jadi ada ditemukan jasad-jasad yang tidak dimakan oleh tanah. Tapi secara umum semuanya akan hancur di tubuh manusia. Semuanya bakal hancur. Kecuali apa? Ajbud zara. Tulang ekor. Tapi bukan tulang ekor semuanya jemaah. Jadi ujung tulang ekor. Artinya kita lihat ada manusia yang dibakar. Kemudian jadi debu. Semua debu itu nanti ada dari tulang ekor yang tidak akan hilang. Dari situ akan bangkit. Artinya ada bahan dasarnya yang tidak bisa hilang. Karena tumbuhnya nanti
seperti tumbuhnya tadi kacang hijau lah, kalau kita kasih contoh yang gampang, seperti kacang hijau tadi yang tumbuh jadi kecambah kemudian jadi pohon, seperti itu kelak. Rasul SAW mengatakan minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari sana manusia itu akan diciptakan pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Jadi jarak tiupan antara dua tiupan sangkakala itu adalah 40 tanpa ada penunjukan hari, bulan, atau tahun. Ada riwayat yang menyebutkan 40 hari. Tapi disebutkan riwayat itu lemah. Bisa jadi 40 jam. Bisa jadi 40 hari. Yang jelas prosesnya akan cepat. Karena kehidupan manusia yang lama di dunia. Kalau ada yang hidup di dunia selama 1000 tahun umat-umat terdahulu, mereka itu akan merasakan kelak pada hari kiamat seperti waktu duha saja. Proses itu akan cepat. Barakallahu fikum. Rasa kita cukup sampai di sini. Proses peniupan sangkakala. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian tentang setelah itu gimana. Setelah ditiupkan sangkakala kedua, manusia akan bangkit. Kemudian kemana mereka akan digiring setelah itu. Rasa itu cukup. Karena tadi kita ke masjid telat, dapat rakaat kedua tadi. Gara-gara enak-enak ngobrol di sini itu, Ustaz sholat sampai sana telat akhirnya. Dapat rasa pertanyaan nanti setelah sholat isya ya, mungkin yang sudah jamak ya bisa menunggu di sini buat orang-orang dari Abu Dhabi. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.